Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih untuk hadirnya. Jadi hari ini kita akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, yang mana hari ini pasti akan kita gunakan setiap hari. Jadi hari ini saya akan fokus pada menggunakan media pembelajaran yang sederhana. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa kita sebetulnya butuh hal-hal yang menarik karena anak-anak. Jadi anak-anak itu pasti suka yang warna-warni, kemudian yang bergerak, aktivitas. Saya tidak menyalahkan guru yang menggunakan LKS untuk mengajar, tetapi kita bisa menggunakan LKS itu menjadi alat mengajar yang menarik kalau kita bisa menggunakan media yang sudah kita siapkan. Nah, di sini saya akan menggunakan media yang sederhana dulu, yang sudah pasti ada di laptop. Untuk kelas 1, jadi ini kan kelas 1 sampai kelas 3 dan ada PPAI. Kita fokus ke kelas 1 sampai kelas 3 dulu. Nah, di sini saya akan tunjukkan. Saya akan menggunakan yang namanya Microsoft Word. Microsoft Word seperti biasa. Seperti ini saja, kosongan. Kita kadang butuh alat peraga yang menarik, karena hewan itu kan. Hewan itu kan buat anak menarik sekali. Nah, pertanyaannya, materinya apa kalau hewan? Yang terkait dengan hewan. Nomor 1. Itu makanya. Sekali. Di sini ada fitur yang namanya insert. Ya, Bapak bisa lihat sana. Insert, kemudian ada 3D model. Model 3D dalam stok 3D model. Stok model 3 dimensi. Nah, ini membutuhkan sinyal sedikit untuk melindungi. Tapi nanti kalau sudah muncul, nanti akan menarik sekali. Seharusnya enggak sih, harusnya sudah ada di muncul di sini. Jadi ini kita lihat dulu sambil login. Ini ya, jadi pakainya Microsoft Word saja. Ini nggak mau muncul. Stok tidak muncul di sini. Tapi tidak semua Office muncul. Nah, saya itu ada sudah muncul belum? Yang ini saya tidak. Ya, oh ada. Nah, nanti kita akan update Office-nya biar bisa dipakai seperti itu. 3D model, ada stok 3D model. Kalau enggak yang disk device ini, ada ini. Iya, nggak muncul. Ini harusnya muncul ini. Ini kan tidak muncul ya. Nanti kita bisa pakai yang lain juga. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang yang namanya model, kita juga punya website sebenarnya yang menarik di sini. Ada yang namanya ini memang sinyalnya besar. Ini yang kemarin untuk supervisi, jadi semuanya sudah saya upload. Silakan Bapak Ibu bisa share ke grup bahwa kita ada kegiatan seperti itu. Di sini urut dari Ibu. Yang pertama dia apa? Gunur dan Pak Sarya ini. Ini ada itu. Nanti berarti sebelahnya di sini ada Putri. Ini berarti itu berarti kita memang kendalanya kalau di sini sinyal. Tapi pada yang saya pikirkan kita pakai ini biar jadi alat presiden yang praktis. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul ya. Online 3D model. Ini kita bisa lihat di sini. Meskipun bahasa Inggris, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa kira-kira isinya apa. Kalau kita bicara kelas 1,
Di sini kita bisa lihat dari urutannya ada animated animal seperti animasi hewan, animasi pendidikan, teknologi, ini berarti kimia, ini anatomi. Kerangka kelas berapa? Kalau yang hewan, kita bisa lihat di sini ada hewan di sini. Kita lihat ini memang siang itu. Tapi kalau kita sudah siap, nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan ini hanya dalam waktu hanya hampir 5 menit. Yang penting alat dulu yang disiapkan hewannya. Kalau tidak disiapkan, tidak nyampe. Ini saya hewannya kayak teman itu berarti gaji-gaji. Ya, yang pernah saya tampilkan di sana seperti itu. Jadi itu kan sangat real, bukan bisa diputar-putar, dicengking. Karena nggak mungkin kita membawa lebah ke kelas, karena biasanya orang pelatihnya ini kan gitu. Nah, ini memang kita kedepannya di sini. Jadi memang itu. Kan levelnya begini loh. Kalau Bapak Ibu bercerita, itu level paling rendah. Yang kedua levelnya kertas. Berarti kita pakainya kertas rata. Tapi kalau tidak ada 3 dimensi, itu sudah level di atasnya lagi. Makanya kalau di level kampus, bocah belajar bawa kodok, bawa apa, semuanya sudah diterapkan bahwa utuh, yang tampil asli, ini sudah asli. Itu di situ. Ini tetap nggak mau ini. Jadi ya memang seperti ini. Dia kan muncul di sini. Tapi ini basisnya sinyal. Kalau sinyalnya tidak muncul, ya nggak ada. Nah ini sudah kita lihat ke hewan di sini. Coba. Nah ini muncul. Nah ini lebah. Ini tinggal diinsert seperti ini saja. Nanti kalau sudah ditempelkan di Microsoft Word, nggak disinyal nggak apa-apa. Kita hanya butuh untuk memanggil sebenarnya. Download saja. Nah ini nanti akan bagus sekali kita ketika kita mengajar pakai ini. Karena apa? Kita bisa minta anak untuk menyebutkan, maka misalnya ciri-ciri lebah. Kita kan anak tahunya kan hanya terbang begitu kan. Tetapi kalau gambarnya sudah real begitu, kita akan bisa bantu anak-anak untuk menceritakan, menunjukkan. Kalau kita lihat anak kelas 1 sampai kelas 3, bocah kan masih aktif, tidak pernah perlu lucu, nggak tanya malah tanya sendiri. Tapi ketika anak kelas 4 itu ada faktor malu, mungkin juga ada faktor dari gurunya getak. Atau mungkin kita itu tidak menggunakan kalimat kata yang pas untuk anak. Sebentar ya, ini dulu ya. Tapi kadang kita ngomong, citakan akan balik kondisi itu. Sebenarnya sama, tetapi kadang kita lupa bahwa kita adalah orang. Ini bisa kita putar seperti ini. Ini kalau sinyalnya dapat. Tampak ya? Tadinya betul. Ketika anak-anak untuk menceritakan apa itu lebah, anak pasti tahu. Tapi bagaimana ciri-ciri lebah? Kita itu pakainya ini, puter sekarang beri pokoknya. Ya enggak? Kita lihat kakinya ada berapa nama lebah? Kaki yang 46. Coba dihitung itu. Ya enggak? Ini papan tulis seperti ini. Kita lihat kaki yang 4 kok yang seluruh tangan. Betul tangan. Makanya kan kita butuh belajar dulu. Pertanyaannya difikskan. Lebah itu kaki atau tangan? Apakah lebah punya tangan? Enggak, sisi seluruh kan tangan kakinya lebih pendek. Ya, betul dan kakinya yang lebih pendek. Betul kaki. Nah ini bisa kita, jadi ketika anak-anak lihat ini, anak-anak sebutkan ciri-ciri lebah. Anak itu bisa tahu, bukan hanya bayangkan. Kadang-kadang anak-anak orang ini kan bayangkan, karena mereka belum pernah lihat, belum pernah gantung, belum pernah nyekel kan gitu.
Dan kita tidak mungkin bawa ini ke kelas terus banyak diperbesar. Makanya kita gunakan ini. Jadi ini real sekali ya. Jadi anak itu ketika membedakan, Bapak Ibu bisa menggunakan pancingan misalnya warna, warnanya apa saja, kakinya berapa, warnanya kelihatan dari sini. Kuning campur coklat. Nah, kan muncul gitu Bapak Ibu. Warna kuning, coklatnya kan muncul di situ. Nah, ini alat peraga yang sederhana sekali dan sudah digunakan di laptop Bapak Ibu nggak butuh skill apapun untuk membuat ini. Masa Bapak Ibu gawe? Ini kalau sudah di Microsoft seperti ini, kalian ditutup bisa saya simpan misalnya. Saya kasih nama lebah ini. Saya simpan di sini, misalnya kita akan di misalnya, kalau enggak di picture aja. Lebah ini. Saya simpan, saya tutup. Kemudian saya buka Microsoft lagi di sini. Ini filenya nanti akan agak besar karena kita nyimpen. Itu menggunakan anak itu Ya nanti filenya kita siapkan gitu. Jadi kita bisa melihat dari atas seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini, bahkan anak untuk ngeblak pun bisa. Anak-anak gambar apa dari samping. Anak-anak sudah maju. Anak-anak pakai berburu. Jadi anak itu detail seperti ini, sederhana sekali. Seperti ini jika anak lupa. Sebenarnya kita tidak ini Bapak Ibu yang saya maksud bahwa yang namanya alat peraga itu dulu zaman teknologi belum masuk kita harus kesulitan Bapak Ibu, betul nggak? Kita harus bikin gambar, makanya guru zaman dulu pintar-pintar sekali gambar, Indonesia juga bagus. Ini dan seperti ini ketika ini proyektornya saya geser, makanya saya tadi bilang kita butuh global Pak Rel itu kita seperti ini. Ini gambar lebah kalau dilihat dari atas, misalnya, ya kan? Nah sekarang kita ubah lebah ini kita lihat dari samping. Itu sama saya buat. Ya ini yang kita. Saya bisa membuat ini dari samping misalnya. Ayo, siapa yang mau maju? Nah, saya yang maju. Karena bisa membuat seperti ini saja dulu. Ini bisa membangkitkan aktivasinya anak untuk belajar. Karena dia bisa melihat dari atas, dari samping, bahkan dari bawah. Yang bikin kita pinter, kita punya kekuatan, kita pernah lihat pesawat dari bawah, pernah lihat dari samping, pernah lihat dari atas, anak-anak tidak. Jadi ini alat peraga sederhana sekali seperti ini. Kalau itu saya lihat seperti ini. Jadi kalau anak itu masih levelnya masih anak kecil, maka dia butuh visualisasi yang jelas. Seperti itu. Nah, ini kalau saya lepaskan atau saya pindahkan ini saatnya muncul di sini. Ini kalau misalnya ini layarnya saya tutup seperti ini, akan bisa. Betapa senangnya kulit kita gambar lebah dengan teknik ngeblak secepat itu. Kita hanya geser proyektor, makanya saya kepingin kelas itu setiap kelas itu papan tulisnya dulu, agar apa nanti nggak dihapus lagi. Pas Haji kasih kemarin pas tulis dia lihat, terus ditulis W, ya kan? Kemudian Pak Haji tulis huruf Jawa dihapus dulu. Terus anak suruh bahasanya dia bisa lupa, betul nggak? Kecuali itu lagu yang nasional, lagu Indonesia Raya, itu tidak masalah. Tapi kalau sesuatu lagu yang kita modifikasi,
itu harus kita tempelkan, jangan sampai itu. Sama juga dengan guru ketika nyanyi lagu, dia pegang HP, muridnya nggak tahu lagunya. Kan gurunya lancar, muridnya. Padahal yang kita butuhkan kan partisipasi muridnya, bukan gurunya sebenarnya kan seperti itu. Wah, Ya kan? katanya nggak tahu. Jadi ini yang saya maksud, ini media yang paling sederhana, yang paling mungkin kita gunakan, bahkan tanpa kita perlu pinter. Guru itu hanya pinter merancang alur pembelajarannya. Makanya kan guru tugasnya apa? Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menilai. Nah, ini adalah proses perencanaan kita. Oh, berarti besok betul bicarakan ngeblak. Nah, nanti baru kita siapkan gambarannya. Karena ada ngeblak dulu. Berarti Bapak Ibu nanti butuh ini di print, kemudian yang bagian itu di print. Jadi tapak atas, tapak samping, yang satunya tapak bawah. Jadi anak punya visual yang jelas gambaran ini. Oh, yang namanya box seperti itu. Jadi kita mempermudah. Jadi, nyumbungan gambar, padahal saya nggak bisa gambar, kan repot. Padahal guru kan kemampuannya beda. Tapi ini pasti kan kemampuannya sama. Ngeblak, geser. Lagi kita tambahkan lagi misalnya di bawahnya seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi misalnya ini. Tinggal kita siapkan saja apa yang mau kita tambahkan gitu. Nanti kita akan dapat di sini. Yang penting ada sinyalnya dulu untuk manggil gambar-gambarnya. Nah ini Bapak Ibu misalnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kerangka ini anatominya Bapak Ibu. Nih khusus ada kerangka. Kerangka muncul di sini. Harusnya muncul di kerangka. Kerangka harusnya muncul gitu. Ini ada bola, ada gedung, ada rumah. Nah misalnya ini kerangka. Kita bisa gunakan ini. Banyak sekali. Ayo anak sebutkan ini hewan apa? Kita tinggal nyiapkan di Microsoft Word saja yang bisa kata apa. Jadi kemampuan anak untuk mendeskripsikan, itu kan ada pelajaran mendeskripsikan nama benda-benda. Kan itu pelajaran kelas rendah, sih? Itu nggak bisa kita bacakan cerita tanpa kita pancingkan gambar visual yang jelas seperti itu. Kasihan anak-anak. Gurunya maksudnya kita orang itu kalimat yang salah. Karena apa? Sebenarnya yang salah bukan muridnya, tapi gurunya belum menyiapkan ini. Karena kan kupu-kupu kan macam-macam warnanya. Tapi kalau kita samakan gambar yang muncul di sini akan berbeda. Nanti kasihnya akan berbeda. Ini apa? Hewan apa sih? Walang ini. Walang sembako. Walang sembako. Pisau itu kan dia walang sembako. Ini bisa kita kejar seperti ini. Ke sini, ini kita turunkan dulu. Nah, ini kita bisa. Jadi ini satu lembar isinya satu Bapak. Ini kita bisa maksimalkan habiskan telat seperti ini. Ini kan tidak bergerak lagi. Ini dia pernah lihat ini, saya yakin orang pasti pernah lihat ini. Jadi anak-anak bisa mau visualisasi. Coba ciri-ciri belalang sembah misalnya. Makanya saya pengen papan tulis itu dua yang seperti ini, yang satunya sudah ada ini, yang satunya masih polos. Ketika digeser ke sana lagi, saya geser ke sini lagi, saya turun seperti ini. Nah, ini yang pertama di depan. Anak-anak terlihat visualnya jelas. Tadi belalang sembah. Kakinya berapa? Nah, Dunia 4 oke, sekarang kita cari tahu ya. Kan jangan salah gini. Jumlah kaki belalang. Kayak ngomong ini si loro. Ngomong ini musuh kayak dulu. 6 kaki. Nih. Belalang sembah memiliki 6 kaki. Ini harus kita sepakati dulu. Aja ngasih guru belajar papat
Nah, ini kan perlu kita sepakati. Nah, ini yang kita maksud bahwa guru itu harus bekerja. Jadi harus kita sepakati bagian ini. Nah, ini kalau kita putar misalnya seperti ini. Saya gue lakukan sih. Nah, kan? Karena tapi ini kakinya punya fungsi untuk mencengkram. Nah, kalau yang dua belakang untuk gerak, ya diterang apa yang menang kaki, apa berlaku di lorok, berlaku pada baru jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini yang saya maksud bahwa alat peraga itu murah, praktis. Makanya kadang saya tanya Bapak Ibu butuh bantuan alat peraga enggak? Saya nggak akan bantu Bapak Ibu untuk gunting atau bikin gambar enggak, karena sudah ada alatnya. Praktis sekali. Terus lagi ini baru ini ya, ini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak nanya orang matematika gimana? Matematika banyak sekali alatnya, bahkan nggak ada batasnya. Kita bisa mengatakan alat peraganya nggak terbatas. Kalau misalnya kita bicara matematika, kita butuh jadi pakai ini saja. Ngapain Bapak Ibu itu bikinnya segitiga suwe-suwe, pakai ini selesai. Oh, oke. Ini kan? Gurunya apa yang gurunya gak beri satu-satu? Enggak seperti itu Bapak Ibu. Waktunya habis waktunya untuk kecuali zamannya kita SD. Saya yakin gurunya kita enggak berada. Bahkan ada bunyi itu jangan dihapus, betul nggak? Padahal kita harus dari pelajaran seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang alat peraga, sebenarnya alat peraga yang paling praktis yang bisa kita gunakan di kelas, nggak ada soal proyektor. Itu yang paling praktis. Ini munculnya seperti ini. Kalau mau dibuat tuh, itu ada segitiga. Nah, ketika kita kecil seperti ini misalnya, kita mau buat lagi yang lainnya, kita ini. Jadi anak-anak membuktikan bahwa ini jajar genja, guru sama pengajar. Karena bisa kita kasih warna, hanya seperti ini saja. Anak itu lebih suka. Ini penggunaannya seperti ini. Jadi jangan kita itu terlalu bahwa ini jajar genja dan sebagainya. Kemudian yang lainnya, ini kita ambil dari yang sudah ada saja. Ini saja. Jadi termasuk apa? Misalnya, ini kan sangat membantu sekali. Dan terus caranya bagaimana? Gurunya nanti tinggal mengambil spidol seperti ini, praktekkan. Kita berarti betul menggaris. Nah, ini penggarisnya. Jadi gurunya sudah pakai sekali, tidak menempelkan saja seperti ini, sampai ke sini, sampai ke sini. Gurunya sama muridnya, kita mempermudah murid dulu untuk mudah memahami konsep bahwa ini jajar-jajar, ini segitiga, ini apa seperti ini. Jadi ini yang kita butuhkan sebenarnya di kelas agar apa-apa itu tidak terbebani. Ya Allah, aku teman itu. Karena kita pulang semua pelajaran Bapak Ibu, betul nggak? Iya kan? Kalau benar kelas ini tidak hanya beda topik, tapi satu rumpun. Tapi kalau benar di Pak Menteri habis matematika PKN, kalau PKN kan harus jauh. Paling nggak kita kan sehari 3. Nah itu yang kadang kita lupa. Kita sebenarnya sudah punya teknologi yang bisa membantu kita. Kenapa tidak digunakan? Nah itu, pokoknya itu saja yang. Nah sekarang setelah ini kita akan praktek. Praktek menggunakan ini biar apa? Biar kita itu punya gambaran. Apa sih yang kita bisa gunakan? Dicoba-coba, insert siapa tahu nanti. Apa bisa kita gunakan di kelas. Nah,
Nanti kan sambil panggil di sana. Nah, Oke. Pak Dani, mau tampil lagi mau apa? Ini ada pos yang akan dipakai. Jadi sekarang ini bos. Ya gue kan bisa dengar dingin dengar panas. Dikit back, dikit back. Yo, begini. Hah? Yang buku beli dipakai. Nanti yang itu beli mengdi. Sama Putri coba itu. Sama Putri. Bisa? Insert. Insert kemudian model 3D. Cuma buku. Ya itu memang. Nah, ini Coba di scroll. Mau yang mana? Di scroll, diturunkan dulu. Materinya apa? Kan nggak harus hewan, Mbak. Materi apa itu? ini namanya anak kerangka si guma-guma itu kan apa? Bangun datar. Ada bangun ruang. Bangun anak. Ada, dinaikkan lagi, di scroll ke atas sedikit. Naikkan sedikit. Panjang. Anak gelindingannya, ada gelindingannya itu. Tingginya panjang. Pasti nanti. Ini masalah ini, makanya ini dia naikkan. Ya. Ini ada 3D. Nah, coba diklik. Ini pas dulu, bangun ruang dulu, tapi Kalau masih juga bangun ruang kok. Mengenal bangun ruang sudah ada. Masih juga ada kan bangun ruang kan terus sana. Oh. Coba. Ini jadi bangun ruang. Oh. Diturunkan. Ini apa lagi? Diturunkan lagi di scroll. Halo Pak Menteri. Halo. Di scroll Pak. Mau yang mana? Silakan. Klik sini. Kalau sih, ini apa nih? Dicoba saja, nanti muncul. Terus insert. Itu mau hukuman. Boleh nggak sama? Ya? Ya? Nah itu warnanya apa Pak? Warnanya Memang itu warna bening. Oh iya. Coba ini putar. Muter itu begini. Ini gimana? Ini ketika ini begini. Oh. Tapi kan di sana nggak begitu jelas. Sekarang ini warnanya putih. Coba ngomong. Dulu sekarang dulu. Nah kita diambil dari sini. Iya. Bisa membedakan anak. Orang bisa membuka pete, makan ada ilan, membuka kok ini kan mau beres semuanya. Ini bagaimana Pak Sobat? Lagi nunggu loading. Tunggu. Oh, ini pakai kalau loading. Jadi kan kita memang ya itu harus dijajal dulu, harus cari tahu dulu yang mau dipakai apa begitu. Oh berarti itu gue sana sebenarnya. Iya, Oh dari mana model? Misalnya apa avatar. Oh berarti gue. Harusnya ini sudah muncul. Kalau misalnya kita ambil apa? Kalau bangun datar nggak ada. Tapi kan mau dengan Pak Bagis. Bangun ruang. Oh ini coba Mbak kita turun lagi di scroll. Terus. Yang ini? Terus. Nah, Anak kamu yang ini?
Itu ada bentuk Coba harusnya muncul harusnya. Ini kan udah harusnya muncul apa? Ada yang kerangka manusia di sini. Nah, coba aku lihat. Muncul bukan anak, belum. Muncul. Nah, kalau bisa ngomong berenang. Nah, coba yang mana Pak? Lihat sini. Terus sebentar sini. ini Misalnya pasti ke kita pun namanya Apa nulis sendiri? apa? Ini nama material sih. Ikannya jatah ikannya apa? Gimana apa? Pasti ke. Terus sama ipas ya. Oh, malu hidup, sisi malu hidup, nah, Berarti berapa? sisi malu hidup. berarti hewan. Hewan. Scroll, ya hewan. Mereka Masih mau berarti. ini scroll. Paling atas lagi. Nah, ini mana ini? Nah, ini sisi malu hidup kan berat, maka itu aliran tanah mungkin. Ya, itu kan. Ya, contohnya tadi berapa? Lebah. Dia kan bergerak. Gitu. Terus Ye, kenyang. yang mana? Di grill apa ya? Grill ini loh, Pak. Nah, kira-kira hewan apa yang bisa ditandang ke anak? Ye, Terus, ini ya, ini nah, kami belum. ya, Insert. sudah set. Oh, ini ya. Apa? Jadi yang seperti ini Bapak Ibu kita bawa ke kelas. Jadi anak untuk mendiskusikan tahu dan fokus ke depan. Kegiatannya kan hanya mendiskusikan, bisa mendiskusikan karena salah satunya bisa diundang ke, bisa mendapatkan salah satunya dengan maju kayak tadi. Yuk, bla, gitu kan. Jadi anak punya belum. Di situ ada. Terus naik kelas 2 sama masih nanti masih Ini kayak ini butuh orang kaki kalau laptop. Ya, dapat seksi Seksi pot. Langsung rumah. Oh, ini begini. Ini kan aplikasi remote. Ini. Bisa diputar aja, putar. udah diputar aja, diklik, tahan, dibuka. Klik, Oh. klik ini jangan dilepas. Klik ini kan jangan dilepas. Yang ini jangan dulu. Ya, kedengaran dulu bisa. Jadi kalau pas dulu, kedengaran dulu. Ini, karena ini jangan. Ini pada ini pegang ini. Kenalan paru, Tuhan kenalan. Lepas dulu, jarak sini, jarak situ. Ini Asal dulu. Dulu, ini. Nah, ini lepas dulu, terus tarik. oh. Nah, kan gede. Nah, baru dari sini kita balik. Sekarang harap punya ini, sekarang boleh bisa ini. Muternya nggak bisa otomatis kan? Iya, ini harus kita arahkan. Jadi anak bisa lihat dari atas, oh ini lurus. Nah, ini betul. Jadi, kita bisa bayangkan. Itu nomor pokok. 200. Ya enggak? Berarti yang map. Posisi. Orang betul, bisa ditarik bisa sampai. Nanti mundur lagi. Nah, ini tekan. Sudah. Ya semacam itu. Coba Mbak nyari yang lain, nanti kita tambahkan. Nah, ini baru alat beratnya nanti. Nah, cari yang lain kembali ke mana? Nah, Kembali ke sini. dia masih sama seperti tadi pasti. Mungkin lagi yang Insert lagi. Ini lagi. Insert dan di sini. Nah, gue dari sini. Benar insert. Gue yang
Jadi kalau misalnya kita mau bikin itu bisa. Nah, oke. Nah, ini yang sambil dulu proses ini. Oke, Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan yang lain lagi. Misalnya kita pelajaran ini Yoga tadi itu sudah ini punya kan materi berdiri kata besar seperti kelas 5 ini untuk jangan nangis. Nah di sini kita lihat gambar ini membaca surat Al-Ma'un kan ada membaca menulis dan mengartikan intinya kan di situ pasti kan ada bersama. Nah, ketika mau seperti ini saya menunjukkan di sini. Ketika apa? Nah, kalau kita bisa ini, nanti kita membaca, mengartikan dan apa ini kan ini. Kalau sudah membaca surat Al-Ma'un itu tidak naik. Kelebihannya kalau kita pakai kereta seperti ini, anak lebih. Kalau itu lagi Nah, Bapak Ibu mungkin pernah, kita kan dalam agama Islam kita kan juga bisa menulis itu. Nah, karena tulisan anak-anak biasanya lebih pas. Biasanya kan kita pernah lihat buku namanya buku menulis Quran ya, tipis itu. Pernah lihat? Buku apa? Buku Quran kita tulis Quran. Kita buku kalau beli kita tulis. Kertasnya ya? Jadi sepakat satu kita nulis itu. Salah satu teknik menghafalkan kan selain membaca, nulis kan juga berulang-ulang. Nah, ini bisa kita gunakan biar anak tulisannya seperti kaidah. Jadi kan anak tulisnya tidak sesuai kaidah, betul nggak? Ya sih. Nah, ini kita tidak tulis seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft bisa di sini. Ini saya tulis dulu. Ini kalau misalnya kita sudah menggunakan seperti ini, tidak kita screenshot di sini saja. Kita hanya pakai alat screenshot seperti ini. Oh, nah. Ini kita cetak tapi tipis. Nanti pecah hanya menebalkan. Nah, itu bisa. Berarti kita akan dibikin sama gitu. Nah ini yang kita berusaha seperti ini. Nah, kita setting marginnya apa? Ya marginnya habis 0,2. 0,5 seperti ini. Apa itu? Oh, atau valid measurement berarti varian 0,5. Ini sudah kita tuliskan seperti ini. Nah, anak-anak untuk melakukan. Ngeprintnya nanti gimana? Ini picture format di sini. Kalian bisa lihat. Di sini ada alat untuk apa? Untuk detail transparansinya. Karena ini ditebalkan. Niru tulisannya yang ada di sini, ini kita print. Jadi anak-anak cuma untuk grafik dapatnya, gitu loh. Ini kalau ditampilkan seperti kan nggak jelas, ya. Tapi kalau misalnya kita setting ini seperti ini, nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, anak-anak terus bahkan gurunya pun bisa sambil kalau jadi media itu tidak tetap mana yang lebih mana yang keren, tapi yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Karena kan membaca, mengartikan,
menulis. Nah, di bagian menulis seperti ini. Bisa, ayo siapa yang mau maju? Misalnya kita bisa gunakan teknik. Ayo, siapa yang mau maju? Anak pasti maju. Karena dia apa? Dia tidak terbebani. Karena orang maju itu kalau maju karena dia belum pintar merawat caranya. Kita permudah dengan teknik seperti ini. Kok bilang awalnya guru? Dia guru ya. Seperti cek lalen, jangan lupa. Karena ini anaknya kelas rendah, berarti ini tidak pernah jijik. Itu kan salah satu teknik yang sederhana, makanya dari kita pahami bahwa anak kecil tidak mungkin seperti kita yang rendah tinggi. Ini ngeblak, jadi anak tahu. Oke anak, jadi nanti tugas kalian adalah ngeblak seperti guru, tapi diingat-ingat misalnya ini dari atas dulu. Ya, jangan dari belakang ke sini, nggak boleh. Gitu. Teknik menulis itu harus diucapkan, harus dilafalkan berulang-ulang. Jadi anak itu mudah ini. Nah, bisa tekniknya anak dikasih satu ini lembar atasnya diberikan anak dulu. Ayo tirukan guru. Nah, itu bisa. Jadi anak-anak semuanya berkegiatan, tidak ada si koper dolanan. Karena ini sudah diberi juga normal ya. Jadi ini kan seperti ini. Kita bagian ini kita print dulu, bagian. Jadi satu lembar isinya 2. Perkecil sedikit, ini kecil ini, baru lebar. Ini, jadi satu lembar isinya 2, cukup. Pokoknya kita bikin jadi cukup untuk satu lembar 2. Dia apa? Dan irit. Dan mana tidak terbebani sekali dengan tugasnya. Nah, ini cukup satu lembar 2. Yang bagian atas ini untuk dikerjakan, untuk dipraktekkan di kelas bersama gurunya. Oke, anak-anak, ngeblak strategi karena sudah diberi di transparan tadi. Dulu ya. Nah, kalau ada di transparan seperti ini, kelihatan nggak? Nah, kelihatan sih. Ini Bapak Ibu tinggal gunakan ini saja. Ini di kelas. Alam kan nggak begitu jelas ya, tapi kalau di kertas ini jelas. Jadi yang bagian yang atas yang ini guru ngajak anak untuk menirukan. Intinya kan tulis kan teknik meniru tulis kan. Ini yang kalau saya pakai dulu di kelas seperti ini. Jadi kita mana ya pertama ya pegang pensilnya, ambil dari atas ke bawah. Oke. Rohnya dari atas bawah seperti ini. Bu guru, saya menceng. Gak apa-apa, saya akan pensilnya. Jadi kita memang butuh ketekunan di sini. Dan Bapak Ibu, jenengan tulis langsung pakai tulisannya jenengan sendiri. Kasihan anak-anaknya. Bu guru wis pinter. Dia sudah merasa minder dulu gitu. Tetapi ketika kertasnya sudah kita siapkan seperti ini, anak-anak gak akan minder. Lihat ya, udah ya. Ini apa? Hamzah. Hamzahnya dari sini. Oke. Kemudian ya dan untuk harokatnya kita lihat. Itu harokat. Nah, ini fathah. Tulisnya dari sini. Tuh. Miring. Nah, kita ucapkan seperti ini. Kita selesaikan sampai ini dulu. Oke? Sudah mudah? Yuk kita tulis sampai ini dulu. Yang di kertas dikerjakan. Gitu. Saya yakin anak-anak itu tidak akan kekurangan topik. Bahkan guru orang-orang masih bocah Melayu nggak kok karena anak kita sudah menyiapkan dengan baik. Agama, Bapak Ibu lihat, pelajaran agama bukan bidang saya, tapi saya bisa membuat alat peragat itu hanya dalam waktu berapa? Tidak nyampe 1 menit. Karena apa? Kita punya wawasan, punya kemampuan. Kemampuan untuk menggunakan alat peraga sesuai dengan kebutuhannya pembelajaran dan kebutuhannya anak. Ini teknik menulis, Bapak Ibu. Oke ya. Jadi ini yang kita butuhkan di kelas adalah yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi jenengan tidak perlu repot untuk bilang bahwa apa? Kadang yang saya bingung itu kadang ketika guru bilang saya bingung alat peraganya karena kita apa? Kita jarang sharing. Gampang kan dulu ya. Jadi 2 lembar 1 lembar atas bawah, yang depan Bapak Ibu
Gubernur memperagakan ini, lanjutkan seperti ini. Ada relatif sedikit. Nah, anak maju-majunya sedikit, dilihat guru dulu. Jadi, oke, stop. Alat tulisnya taruh, lihat guru. Jangan sampai kita lagi menjelaskan anak masih pegang sih. Gitu. Jadi taruh dulu, lihat guru. Oke, perhatikan, ya. Dia pegang alat tulis, lihat guru. Dari atas seperti ini. Nah, ini dari sini, ya. Perhatikan yang pojok, lihat sini dulu. Perhatikan sini. Nah, lihat sana. Oke, aman. Lanjutkan ke sini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Apa ini syukur ya? Syukur. Itu Dari tahu lah. titik. Oh, titik. Nah, di. Oh, ini syukur ya? Di. You. Di. Ingat. Tahu ya? Apa namanya? Wow, kamu Goma. Teknik penulisan yang seperti itu sudah kita jelaskan. Jadi jangan berhenti di sini, lihat anak. Stop, freeze dulu. Ada yang gagal. Pensilnya taruh dulu ke sini, gitu. Untuk menghindari apa? Kita berulang-ulang. Jadi pastikan anak itu disiplin, memahami. Kapan waktunya dia tulis, kapan dia taruh, kapan dia tulis, paham dengan tulisannya. Dan guru nggak ada bosan-bosannya ngomong, karena kita kerjanya bisa ngomong. Kita dibayar untuk ngomong. Jadi ini. Jadi kalau kita lihat, kalau anak ingin bisa punya kemampuan untuk tulis, tekniknya seperti ini. Alat peraganya, kalau pengen di print, berarti tinggal saja. Itu yang lembar atas ya untuk dikerjakan bersama guru, yang bawah untuk PR atau untuk tugas di kelas bisa. Tapi saya kira kalau 2 jam pelajaran ini saja bisa gitu. Nah, berarti itu PR-nya gitu. Pakainya pensil dikerjakan sendiri. Jangan dikerjakan orang tua, biarkan kamu menulis sendiri. Terus ini, kalau sudah dulu besoknya yang polosan kertas kosong, anak nulis sendiri tanpa menggila. Jadi secara teknik urut, secara mental anak rasanya mantap. Bisa. Oke. Kelas 1 juga ganti pas nulis awal. Ini nulis awal. Nanti kamu dulu ya dari ini dari atas ke bawah seperti ini kan bikinnya dan besok buat seperti itu kan ikuti kan jadi ini makanya proyek itu sangat penting di kelas karena itu sangat baru. Jenengan tidak repot bisa menyampaikan, apalagi sudah ada bukunya yang tadi, ya kan? Jadi, Bapak bisa lihat bahwa saya pun bukan guru maklum, bukan guru pelajaran apapun, saya bisa mengeksplor apapun karena sudah tahu bahwa teknologi yang ada sekarang itu sudah cukup sekali. Nah, dulu kan harus gunting, kayak kemarin masa ini gunting, kan gawe ini dewek, gitu, dan sebagainya. Jadi padahal kita bisa, jadi padahal kita bisa nge-print itu dengan praktis sekali, bahkan diberi warna-warni Pak Saryadi. Yo, masak ke, masak badan misalnya. Jadi ini yang tujuan kita refleksi begitu Pak. Dan saya bisa mendemonstrasikan alat peraga apapun di pelajaran apapun dengan pengalaman saya selama sekian belas tahun ikut kegiatan internasional itu bisa. Jadi bukan masalah saya tapi bagaimana menggunakan alat peraga itu sesuai dengan kebutuhan pelajaran dan kemampuan dan kelasnya. Levelnya kelas 1 gambar 3 dimensi itu wajib, nggak bisa ada gambar kayak ini buku kan orang ada benar nggak ada sisi depan, ada sisi belakang, di samping itu yang memvisualisasikan di situ. ada deskripsi. Nah, ada kan? Hewan biasanya dideskripsikan memang pakai itu cepat sekali. Dan saya pengen itu, makanya Bapak Ibu pernah lihat, hampir Bapak Ibu nggak pernah lihat saya masuk kelas bawa proyektor. Soalnya kalau saya pengen banget bawa proyektor pengen, cuman
kalau Bapak Ibu memberdayakan murid-murid, bisa diberdayakan murid kelas 3, murid kelas 3 sudah sampai masa proyektor. Karena saya jadi bicara, dan itu mengenalkan apa itu namanya kabel, apa itu namanya power, apa bahayanya. Jadi anak-anak tahu. Ini bukan sesuatu hal yang luar biasa. Ini sih nomor 2025 murid kita masih ini sih nomor. Karena apa? Kita tidak melibatkan anak dalam pembelajaran. Ini termasuk pembelajaran. Ini belum proyektor, belum kalau pemerintah di bawah kelas, ibu tuh gambarin. Ibu kerja. Pak Guru sih itu gambarin. Makanya sekolah. Jawabnya sepele. Ayo sekolah biar kamu pintar nanti tahu ini cara kelurahan di mana. Jadi memotivasi anak itu prosesnya panjang dan kita sebagai guru kalau kita sudah punya cukup bekal, pengetahuannya cukup, sering praktek, insya Allah jadi guru tidak sulit. Makanya saya pengen bantu Pak Saryadi aksara Jawa Pak Saryadi. Kalau misalnya kita bicara itu nama kota apa? Sing paling gampang kota Pak Solo. Bojo. Apa nama kota Solo? Oh, Pak. Bojo ada bojo. Ini contoh, ada tulisan kota Solo tapi dalam bahasa Jawa. Kita nyari tulisan apa kota Solo tapi yang dalam bahasa Jawa. Oh gede. Harusnya ada kota Solo dalam bahasa. Tulisannya salah. Huruf. Solo itu Kak, kalau salah. Nek salah tinggal salah. Nah ini contohnya Mas Adi Solo. Solo. Ini Pak Saryadi bisa menggunakan ini di kelas bagian ini. Kota Solo. Tulisannya Kuta. Nah, kan gitu. Ini tinggal kita seperti ini, kemudian kita tempel itu dulu, kemudian kita tempel di sini. Nah, Pak Saryadi sekolah praktis. Peraturan Indonesia. Berarti kan Berapa? Paling lagi. Ya jangan pakai mahal. Bukan mahal, dan jenengan praktis sekali. Jadi jenengan ini ketika diberikan dengan Pak Bisa praktis. Ini kita pindah ke bahasa Jawa. Jadi salah satu kesaktian kepala sekolah salah satunya seperti ini. Kita bisa antar topik dari semua saya dari kepala seperti ini. Dan jenengan ketika misalnya nulis ini tinggal minta anak untuk membuat sekolah. Sok ya Pak, pengen terus. Saya suku. Bulu apa suku? Bulu kepono. Oh kecil seringan. Nah jadi seperti ini bahasa ini praktis. Anak-anak menirukan sama. Atau kalau misalnya kita mau menggunakan guru Jawa yang standar, yang polos apa namanya? Guru Jawa ya. Udah cara apa? Nah ini kan nulisnya kan ada dua bahasa ini. Bocah itu bisa nulisnya itu tegak. Anak-anak kalian boleh menulis huruf Jawa itu dengan tegak atau dengan miring. Nah nanti Pak Saryadi difikskan mau mengulangi tulisannya miring atau tulisannya jijik. Oh, untuk ini. Jangan generasi saya kita kan rata-rata miring, enggak? Nah nanti jangan ajarinnya mau yang jijik apa yang miring. Ya jijik. Nah ini Pak Saryadi ini tinggal dipotong Pak Saryadi ini dipotong, ini boleh ini boleh ini. Nah yang pertama namanya itu. Nah yang berikutnya tulisan ini huruf Latinnya dibuang. Nanti bocah ngerti. Ini apa yo? Apa ya?
Kalau kemarin kan langsung kosong, betul nggak? Jadi, tapi kalau yang ini kita print dengan ukuran sak lembar seperti ini, anak itu punya sudah punya semuanya. Bocah mulai dari Pak Saridi bisa mempraktekkan di depan proyek satu cara nulisnya ya anak. Nah, seperti ini. Berarti tinggal mulai dari ini sudah tempel, ini gabung jadi seperti ini prosesnya. Nah, karena sudah aku hapus lagi. Gitu kan ya? Jadi Pak Saridi sudah punya kertas ini yang bawahnya kosong. Jadi anak setiap penulisan itu bentukannya utuh. Gambar orang disingkir. Ini juga sama. Nah, yang ini kan harus dibimbing. Bimbingnya seperti apa? Jadi ini jadinya, ini prosesnya. Ini jadinya, ini prosesnya. Seperti kalau kita lihat iklan-iklan masak, sing muncul kan nasi goreng ini sudah didisik, betul nggak? Baru bawahnya bahannya kan seperti itu. Jadi kita jadi guru kelas apa tidak sebenarnya? Ini penting agar apa? Penulisannya tepat, tekniknya benar, dan kegiatan siswanya ada. Makanya saya tanya, pengeluaran bos yang lebih besar pasti pembelajaran. Guru di dalam kata saya nggak dipakai bisa dipakai waktu ini. Yang penting bukan dokumen penting, misalnya kamu mengajar, terus SK, surat keterangan dan sebagainya itu nggak boleh dipakai. Tapi yang kertas misalnya rancangan kurikulum itu yang begini itu boleh. Tapi yang bos jadi yang seperti ini yang saya maksud. Media belajar itu praktis sambil ngeprint bisa, ingin harus satu kertas entek bisa pakai seperti ini. Oke, Bapak Ibu silakan. Ini yang bisa saya tunjukkan sementara. Kalau semuanya guru, saya senang tapi kontennya terlalu panjang. Ini seperti saya sudah mencontohkan Pak. 1, 2, 3. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin gawe tapi nek anu tiba-tiba Pak. Oh siap. Terus yang namanya Itu yang saya tawarkan pasti. Itu pasti saya tawarkan karena itu fungsinya saya. Saya sudah bilang kan. Dengan bilang saya mau ini. Tapi ketika ada satu dari Bapak Ibu yang tidak di sini, saya pasti masuk kelas. Dan Bapak Ibu bisa lihat rekam jejaknya ada. Dan pasti saya video. Karena saya kan pengen, kadang kita kan bingung bagaimana bagaimana cara karena apa? Gak ada contohnya kan. Yang soalnya masih Jawa ini, ya udah begini. Ini kita potong, kita print. Si potong apa? Bocah jangan guru ini. Dan bocah gimana? Lupa guru ini sih gitu kok. Dipotong jadi Pak Guru tolong gimana? Jadi bocah secara motorik bergerak, jadi pakai kurang bergerak begini. Oke, silakan. ini mau nggak sampai jenis itu gimana itu Kak? Itu Office diganti, nanti Office di uninstall ya apa Microsoft-nya diganti Office yang baru. Oh, berarti download. Dia nanti pakai ini. Kita coba nanti tanya Pak Eko. Saya sih bisa, tapi kan apa pena? Pena nih, ini saya juga ya. Iya. Belajar sih ini mana? Mana? Belum. Jadi intinya itu bukan saya menggurui, tapi saya memberikan pandangan yang lain dari apa yang sudah saya dapat selama sekian tahun. Itulah kenapa saya senang sekali itu kegiatan saya berharap apa? Kita melihat sudut-sudut pandang yang berbeda. Bahwa kelas itu akan menjadi menarik. Bocah itu orang kober, dolanan. Bahkan bukan karena saya jarang masuk kelas terus anak memperhatikan saya, tapi karena kita bisa mengendalikan anak, syaratnya dengan tadi teknik. Oke, anak perhatikan sini, tidaknya dengan alat tulis ya, tapi anak sudah buka halaman berapa yang sudah buka. Lepas taruh dulu,
sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi kelihatan anaknya itu. Ketika kita mempraktekkan seperti ini, kita freeze dulu sudah besar. Adi, stop dulu, dia stop dulu. Karena kan harus seperti itu. Jadi pos makanya ada dulu ketika kita kuliah, ada dosen kita pernah ketika praktek jam, Bapak Ibu nggak boleh posisinya begini, betul nggak? Ya kan? Karena kita sudut pandangnya kita hanya ke sana kalau yang itu nggak kelihatan. Kalau ada penulis tangan kanan, berarti yang dibutuhkan seperti ini, posisinya harus begini. Agar apa? Tangan yang tertulis kita lihat semuanya. Jadi membelarang tulis itu baik, tapi nggak tepat. Jadi makanya seperti ini, kita lihat ini misalnya set, ayo perhatikan sini dulu. Pak Donald berdasarkan ini. Terus lanjutkan seperti ini, set. Nah, itu teknik sekarang. Entah itu alat berat, teknik mengajar, teknik mengendalikan kelas, teknik mengelola kelas. Bahkan saya bisa mengajar kelas 456. Semuanya memperhatikan. Meskipun anak kecil nggak memberi antar gitu, tetapi secara umum mereka bisa dikendalikan. Jadi bisa dikatakan bahwa itu mengajar kelas 456 di kelas ini ngumpul, tapi mereka bisa dikendalikan. Dulu ada namanya istilahnya apa? Pembelajaran kelas rangka kan? Ya kan? Bukan kita masuk ruang kelas. Nah saya tidak mau pembelajaran kelas rangka, gabungan kelas materinya cari yang irisannya. Itu butuh teknik, butuh wawasan, butuh pengalaman, butuh praktek. Ya, wawasan tadi nanti kita di depan sebagai prime kita kepengen ini artinya. Ya. Saya kepengen ini nanti bisa dipakai di setiap kelas. Jadi setiap kelas nanti hasil karyanya karena tadi tembok dan tembok. Apa apa? Tentu nanti bodoh kosong biarkan saja karena kegiatan itu muncul pasti muncul. Si paling apik pasang di atas 5 terbaik, jangan langsung ranking 1. Tulisannya 5 terbaik. Kalau anaknya 15 berarti 5 terbaik pertama, 5 terbaik kedua. Jangan langsung 1. Karena apa? Kalau seperti itu nanti anak jadi. Tapi kalau terbaik, ini ada 5, mereka yang beda. Itu yang menimbulkan kesetaraan. Tapi anak tetap termotivasi. Baik, itu baik oke. Sementara seperti itu dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf saya banyak mendominasi, tetapi dari prakteknya sama seperti hari pertama saya datang ke sini, saya mengarahkan kepada pengalaman dan pengalaman saya untuk Bapak Ibu. Sekiranya Bapak Ibu membutuhkan apa, saya ada waktu, saya sehat, kita pasti akan gas. Mohon maaf jika ada kekurangan.